Shalom saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya dalam kasihnya. Apa kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja. Amin. Dan apapun yang menjadi aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya kita selalu diberkati Tuhan dengan melimpah-limpah. Amin. Saudara berkati Tuhan, video kali ini saya mau bagikan bagi kita video cuplikan yang sangat luar biasa. Bagaimana detik-detik 6.000 orang, yaitu yang beragama Muslim, diselamatkan di Al-Azhar, yaitu di Mesir. Saudara, kita tahu di sana adalah mayoritas Muslim, tetapi 6.000 jiwa memberi diri mereka dibaptis dan mereka diselamatkan karena mereka melihat bahwa ajaran tentang Yesus itu sangat luar biasa, mendamaikan hati. Sedangkan ketika mereka melihat pemerintahan di bawah agama yang lain, dia melihat banyak ISIS, banyak orang-orang radikal yang membom, sehingga mereka tidak merasa damai di situ, tetapi mereka merasakan damai di dalam kekristenan, di dalam Yesus Kristus. Akhirnya mereka dibaptis dan diselamatkan. Saudara, seperti apa cuplikannya? Langsung kita simak cuplikan berikut ini. You know, when we hear testimonies from the persecuted church, they can be heartbreaking, but also they can be humbling and very inspiring. Do you have any encouraging stories you can share with our viewers? I do indeed, and one of the things I've found while I've been here is while the stories are hard, the hope that comes from what the Lord is doing through His people is amazing. So, a couple of stories. One, my favourite, of a woman in Algeria who was a Muslim, and one night she had a dream, and she saw a man surrounded by a very bright white light, saying, "Come and follow me." And when she woke up, she realised it was probably Jesus, but she didn't know anything about him. So she decided to go and find a pastor, which in itself is dangerous. But she went and found a pastor, and the pastor said he spent a whole morning with this lady, telling her the good news of Jesus, explaining the gospel, explaining who Jesus is, what he's done for us, and so on. And she was so blown away by the news that she said to him, "I must go and tell all my friends about this. This is too good not to share." And he said to her, "No, you mustn't, it's dangerous." And she said, "No, I must." And she went off. And he didn't hear from her for days, and the days turned into weeks, and he was beginning to think the worst must have happened. And after a few weeks, she returned. She came back, and he was so relieved to see her. And she told him that she shared the story of what had happened to her and what she'd learned with every single woman in her mosque, which must have been quite a big job, because, you know, there were probably tens, if not hundreds of women in the mosque. And every single woman has had the same dream. And so I think we pray for these countries, we pray and we pray for the Lord to build His church, and on the back of the prayer, our prayers, the Holy Spirit is able to do amazing, miraculous things. And the other story that really inspired me was I was in Egypt, and I was talking to Christians in Egypt, and they were telling me how before the Arab Spring they had really prayed for change. And then when the Arab Spring happened, they were thrilled. And then when the Muslim Brotherhood came to power, they were absolutely horrified. One man said to me he never imagined he would see the Muslim Brotherhood marching under his balcony in Cairo, shouting, "Egypt is an Islamic state." But as a result of the Muslim Brotherhood coming to power and the actions of ISIS, a lot of Muslims in the country began to question their faith because they saw that was what extreme Islam looked like. And we visited a church in Egypt that had baptized 6,000 Muslim background believers who'd become Christians. So it's extraordinary the way the Lord can use what is seemingly a disastrous situation to build His church.
Demikian video kesaksiannya teman-teman, kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita semua dan iman kita semakin dikuatkan di dalam pengenalan kita akan Kristus Yesus, di mana murtadin ini mereka menyaksikan perbuatan dan mujizat Tuhan, kuasa Tuhan nyata bagi mereka, sehingga banyak orang yang percaya dan mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Setiap orang tentunya punya pencapaian dan perubahan besar dalam hidupnya. Perubahan yang terjadi dalam hidupnya pasti tak terlepas dari dukungan sahabat hingga keluarga mereka ketika mereka memutuskan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Siapapun yang berpindah keyakinan, saya ingin katakan bahwa beragama itu memang bagian dari hak setiap orang yang dijamin oleh konstitusi. Kita boleh memeluk agama apapun, tetapi begitu kita beragama, maka kita harus menjadi orang yang bertanggung jawab dengan agama kita, tentunya menjadi lebih baik. Jangan kita menentang karena itu hak, kemudian kita pindah agama seenaknya. Itu bukan sesuatu yang dibenarkan dalam konstitusi, tetapi keputusan itu ada di tangan kita masing-masing. Bagaimana ketika kita memilih keyakinan yang lain dan kita menganggap itu adalah sesuatu yang benar, maka tentu saja kita harus berbicara dengan baik. Artinya kita akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan mungkin saja adalah cara Tuhan bagi kita. Dia bekerja dalam hidup kita sehingga kita mau bergantung pada Tuhan untuk memeluk keyakinan kita. Jadi itu adalah hak kita dan dijamin konstitusi untuk memeluk agama apapun. Tetapi jangan sesekali menjelekkan keyakinan sebelumnya seakan-akan tidak benar dan ketika menganut saat ini justru lebih benar. Tidak, tetapi justru memperbaiki diri kita, semakin mengenal Tuhan dalam hidup kita untuk menjadi lebih baik. Kemudian ketika berpindah keyakinan, maka salah satu etika penting yang harus kita junjung tinggi adalah jangan kemudian kita mengumbar kebencian kita dengan orang lain, apalagi dengan publik melalui media sosial tentang agama masa lalu kita. Tetapi justru kita harus menjadi lebih baik, membawa perubahan atau menjadi berkat bagi orang lain. Kita melihat bahwa sekarang ini banyak orang yang pindah agama, tetapi begitu pindah agama untuk menunjukkan ke publik bahwa agama yang dianutnya sekarang ini adalah agama yang benar, kemudian dia menjelek-jelekan agama lamanya ke orang lain atau melalui media sosial. Saya rasa semoga hal-hal itu tidaklah terjadi demikian. Tetapi kita belajar dari kesaksian ini bukan berarti menjelekkan, tetapi ketika kuasa Tuhan dinyatakan bagi mereka sehingga orang itu percaya, itu artinya bahwa orang itu dalam pimpinan penyertaan Tuhan sehingga ia mau percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi, termasuk saya. Jadi karena itu teman-teman dikasih Tuhan, dimanapun kita memilih keyakinan kita, marilah kita mencerminkan apa yang baik. Kita memberkati sehingga banyak orang juga diberkati melalui kesaksian kita tanpa menjelek-jelekan keyakinan agama lain. Jangan kita sama dengan mereka yang memutuskan untuk berpindah keyakinan lalu menjelekkan tentang agama Kristen, tetapi justru orang menilai bahwa kedewasaan itu terlihat dari ajaran yang ia terima dari. Nah, saudara-saudara berkati oleh Tuhan, itulah dia video cuplikan. Baru saja kita menyimak cuplikan yang sangat luar biasa tadi. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan tidak membiarkan gerejanya dihancurkan dan dimusnahkan dalam pemerintahan ISIS radikal yang terjadi di Al-Azhar. Saudara, ini adalah kesaksian yang sangat luar biasa. Sehingga ketika gereja mau dihancurkan, Tuhan justru menyelamatkan jiwa-jiwa sebanyak 6.000 jiwa. Sungguh sangat luar biasa. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan peduli dan Tuhan memperhatikan gerejanya. Itu sebabnya dimanapun kita berada saat ini, saudara, marilah datang. Kalau saudara mau merasakan damai,
merasakan sukacita, merasakan sesuatu yang sangat luar biasa, marilah ikuti acara yang benar yang ada di dalam Yesus, dan ikutilah acara yang penuh kasih, damai sejahtera, hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kalau saudara diberkati lewat video ini, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share-lah sebanyak mungkin, baik itu di sosial media saudara, Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Saudara, saya Pendeta Rio Pasari undur diri. Tuhan memberkati kita. Shalom.